Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para pencinta baginda Rasul dimanapun antum berada, Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna, dan Rasulullah adalah manusia yang patut kita contoh. Salah satunya adalah kesabaran Rasulullah. Al-Faqir akan sedikit menyampaikan sebuah kisah tentang kesabaran baginda Rasul, tentang musuh-musuh baginda Rasul yang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah dan hendak melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Ketika itu baginda Rasul ditemani oleh putrinya Sayyidatina Fatimah. Saat lagi sholat, khusyuk nikmat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Quraisy melihat Rasulullah yang sedang sholat di depan Ka'bah. Mereka kesal, mereka benci, mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebagian dari mereka mengatakan, bagaimana bila kita ganggu Muhammad? Mereka menyetujuinya. Maka ketika baginda Rasul sujud, mereka mengambil ari-ari onta dan disimpan di pundaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa yang mereka kerjakan, baginda Rasul membatalkan salatnya dan pergi meninggalkan Ka'bah. Ternyata apa yang mereka pikirkan tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul hendak bangkit dari sujudnya, baginda Rasul memindahkan ari-ari onta tersebut, menjauhkan dari tubuhnya dan melanjutkan lagi sholatnya. Di dalam sholatnya, lagi khusyuk di dalam sholatnya, orang-orang Quraisy tambah kesal. Mereka berharap Rasulullah membatalkan sholat dan pergi dari Ka'bah. Akan tetapi tambah lebih khusyuk ketika itu. Maka orang-orang Quraisy kembali merencanakan sesuatu untuk menyakiti Rasulullah. Dipanggil anak-anak kecil yang sedang bermain di dekat Ka'bah. Orang-orang Quraisy mengatakan, apakah engkau mau aku beri hadiah untukmu? Anak kecil disebut nama hadiah, maka dia akan melakukan apapun yang diperintahkan. Kata orang Quraisy, akan aku beri hadiah kepadamu bila engkau melakukan sesuatu itu imbalannya sangat besar. Anak kecil itu mengatakan, iya, akan kami lakukan. Ambillah beberapa batu dari kalian semuanya. Setelah terkumpul batu itu, maka lemparlah orang yang sedang sholat di depan Ka'bah. Yang dia maksud adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diambillah batu-batu kerikil oleh anak-anak kecil tersebut. Maka setelah terkumpul semuanya, mereka berbondong-bondong melempar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga pecah, hingga berdarah wajah suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu selesai sholat, maka Rasulullah memanggil kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, kesinilah, sambil menahan darah dari pelipisnya baginda Rasul agar tidak jatuh ke bumi. Aku meminta selendangku
yang aku titipkan kepadamu, hai Fatimah. Diambil selendangnya baginda Rasul. Awalnya selendang Rasulullah berwarna putih, ditempelkan ke bagian luka yang mengalir darah suci Rasulullah, ditempelkan hingga sorban tersebut, hingga syal tersebut berubah menjadi warna merah. Sayyidah Fatimah sedih, menangis dan bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan saja darahmu mengalir jatuh ke bumi? Tidak engkau mengotori selendang syal?" Apa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Hai putriku Fatimah, demi Allah, aku pernah mendengar malaikat Allah bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, andai ada di antara umat-umatmu yang menyakitimu hingga jatuh darahmu ke bumi, maka aku akan menghancurkan semua orang-orang yang menyakitimu ya Rasulullah. Aku tidak mau," sabda Rasulullah, "aku berharap orang-orang yang pernah menyakitiku nanti mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada-Nya." Begitu hebatnya baginda Rasul, begitu mulianya baginda Rasul, akhlak baginda Rasul. Semua musuh baginda Rasul ingin menyakitinya, bahkan ingin membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan, guru kami, saking cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengarang sebuah syair tentang musuh-musuhnya yang akan menyakitinya, akan tetapi baginda Rasul tidak sama sekali untuk membalasnya. Dicatat, dikarang oleh Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan sebuah syair memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Musuhmu mengejar untuk menangkapmu, dari kudanya musuhmu terjatuh. Hati-hati berkuda nasihatmu, mereka memuji kau tak bermusuh." Begitu hebatnya baginda Rasul, akhlak baginda Rasul, hingga musuh-musuhnya pun berkata Rasulullah ini tak ada musuh. Saking hebatnya baginda Rasul, saking hebatnya akhlak baginda Rasul. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari akhlak-akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita nantinya dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasul dan para kekasih-kekasih Allah untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.